Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Yogu. Dan kita punya 5 model soal integral yang sudah saya analisis. Dan ini sangat sering muncul di UTBK dan SBMPTN. Makanya saya prediksikan akan tetap menjadi soal favorit muncul di UTBK 2022. Bagaimana soalnya? Siapkan dulu alat tulisnya. Kita seperti biasa mikir bersama, oke? Oke, kita mulai dari soal pertama ya. Kita gas. Oke, ini soal yang pertama teman-teman, silahkan mau di pause dulu kalau coba dikerjakan. Sudah selesai. Oke, berapa jawabannya? Oke, nanti dicek ya semuanya nanti benar berapa gitu ya dari 5 soal itu. Oke ya, kita sekarang coba langsung eksekusi. Jika luas daerah di kuadran 1 yang terletak di atas ini dan di bawah garis ini, oke, berarti garis yang di atas ini, yang di bawah ini ya, dengan M nya ini adalah ini luasnya, maka M, maka kita langsung fokus kling. Ingat bahwa L itu sama dengan integral dari batas tertentu. Yang atas, kurva yang atas dikurangi yang bawah. Yang atas yang mana? Ini atas, ini yang bawah. Berarti yang atas 1 plus 4M min 2MX dikurangi yang bawah, langsung tak buah dari bentuk kuadrat ya, jangan lupa kurungnya ya. X kuadrat min 2X plus 1 ya. Oke, dx. Nah, ini kita bisa lebih perhalus lagi. Yang ini aja, yang ini kita depankan min X kuadrat. Oke ya, terus ini jadi min plus 2X, X nya ini ada lagi berarti plus 2 ditambah 2M X, ini 1 min 1 hilang, oke, tinggal plus 4M. Oke guys, sudah ketemu ini luasnya sama dengan 28/3. Nah, sekarang kita masalahnya apa? Menentukan batasnya itu loh ya. Nah, kemudian batasnya kita cari dari mana? Iya, dengan ini saja kita sama dengan kan 0. Kok bisa mas? Kok bisa ini disama dengan kan 0? Sudah selesai loh, kan konsepnya gimana? Titik potongnya itu kan sama dengan Y atas sama dengan Y bawah. Maka kalau kita pindah Y atas dikurangi Y bawah, kan sama dengan 0, kan jadi sama dengan ini. Oke kan, sudah, langsung aja kita hitung pakai apa ini, pemfaktoran. Wow, kita tuliskan dulu begini ya. X kuadrat, saya senang yang X nya positif. 2 min apa plus ini tadi? Min apa plus ya, coba kita lihat, cek ini plus, ini 2 min loh ya, kok jadi plus, ini gimana sih mas? Oke, min ya, oke, ini jadi min ya, oke, jadi min ya, jadi min, berarti 2 min 2M. Oke, X bener, ini jadi min 4M sama dengan 0. Oke, sudah ya, clear ya. Sekarang kita pakai rumus ABC saja. Min B nya ini berarti min B berarti min 2M. Udah gini aja kan, plus minus B kuadrat itu sama dengan ini kuadrat 2 min 2M kuadrat min 4 dikali A nya berapa, 1 ya kan, dikali C nya min 4M. Wow, panjang guys, per 2 dikali A nya 1 berarti 2 aja ya. Oke. Saya mau ini dulu, tak ini, yang ini tak pindah dulu ke sini ya biar lebih sederhana. Gimana? 2 min 2M jadi 4 min 8M. Oke, plus 4M kuadrat min plus 16M ya. Ini yang ini saya tulis di sini biar lebih enak. Saya sederhanakan jadi berapa ini? Ini jadi 4M kuadrat, ini sama ini jadi plus 8M. Oke, plus 4, tak keluarin 4 nya bisa M kuadrat plus 2M plus 1. Oke, bener ya. Nah, ini kan jadi sama dengan ini kuadrat, bilangan kuadrat ini. Oke, berarti ini kita akarkan. Kalau ini kita akarkan kan jadinya langsung tulis ini 2 min 2M, kabar gembira, ini lebih mudah ngitungnya. 2M plus 1 kan gini aja, per 2, udah kan, udah selesai kan. Kalian tak bagi 2 semuanya bisa kan, ini tak bagi 2 semuanya, bagi 2 tinggal apa ini, 1 min M plus minus M plus 1. Oke, tinggal gini aja. Nah, sekarang kita punya dua potensi, X1 sama dengan 1 min M plus ya kan, M plus 1, berarti ini hilang-hilang tinggal 2. Loh, gampang ya. X2 nya sama dengan 1 min M min 1 berarti ya, ini hilang jadi min 2M. Nah, sekarang kita pilih mana batasnya, ini masuk syarat semua enggak. Kita cek, ini yang mencurigakan yang min. Kenapa? Karena dia tadi ada
pilihan dia di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti dia harus positif. Padahal M-nya sendiri ini lebih dari 0, berarti bilangan lebih dari 0 dikali negatif, pasti ini hasilnya X2 ini bilangan yang negatif, dan ini tidak memenuhi syarat karena di kuadran 1 yang diminta. Berarti yang masuk adalah ini. Berarti batas bawahnya adalah 0 sampai 2, X0 sampai 2 gitu. Masukin aja ke situ tadi. Itu. Berarti L-nya tadi gimana? Integral 0 sampai 2 min X kuadrat apa tadi? Udah hafal sih. 2 min 2M plus 2 min 2M X terus min 4M ya kayaknya ya. Min plus 4M sih, 4M dx. Oke, ini nilainya sama dengan 28/3. Kalau sudah seperti ini tinggal jalan saja kita. Min 1/3 X pangkat 3 plus 2 min 2M per ini jadi 2X kuadrat kan gitu ya, plus 4M X. Batasnya dari 0 sampai 2 sama dengan 28/3. Oke. Ayo cepat kita ngitung cepat. Ini masukin 2 berarti min 1/3 dikali 2 pangkat 3 8 ya nanti, plus 2 min 2M ini tetap per 2 X pangkat 2 4. Oke, tidak tulis langsung 8 aja ya, bisa. Terus ini ditambah 4M dikali 2, X nya ini 2 berarti 8M. Oke, sama dengan 28/3. Nah sekarang gini, sekarang kita bisa sederhana ini berapa ini berapa ini 2 ini 8/3 tak pindah ke sini jadi 36/3 ya. Ini kan 8/3 pindahnya di positif kan 36/3 kan, atau 12 sudah dapat. Yang sini tinggal saya proses min 2 ini dikali 2 ya, berarti 2 dikali 2 4 min 4M. Oke, ini jadi plus 8M. Oke, kita dapat ini sama ini jadi 4M sama dengan 12 dikurangi 4 jadi 8, berarti M-nya 2. Ketemu M-nya 2 teman-teman. Mana M-nya 2? Ini yang mantap, lumayan ini soalnya. Hot banget ini 2021 kemarin ya. Panjang. Oke, kita harus cepat mengerjakannya, dan saya tidak merekomendasikan cara cepat karena soal ini bisa dimodif macam-macam. Oke ya, kita cek ke soal yang kedua. Ini soal yang kedua teman-teman. Kedua. Luas daerah juga masih favorit luas daerah, cuma kurvanya macam-macam loh. Kurvanya itu macam-macam. Luas daerah kurva ini ya kan, coba aja dulu ya teman-teman. Di atas ini yang di luas daerah di bawahnya ini berarti yang di atas ini ya, yang di bawah yang ini. Oke, berarti ini dikurang ini, tapi ini mutlak. Nah karena mutlak itu dia punya dua potensi. Dia bisa Y min 5 dikali X. Oke, bisa untuk ini X nya yang lebih dari sama dengan 0, bisa Y sama dengan min 5 dikali min X untuk X nya yang kurang dari 0. Maka ini jadi apa? Y sama dengan min 5X, yang sini jadi Y sama dengan 5X. Beda loh ya. Nah sekarang kita menentukan titik potongnya, karena kurva ini pasti simetris, ini simetris pasti begini gambarnya nanti. Oke, gambarnya agak begini aja nah ini kurvanya simetris. Mutlak itu kan kurvanya begini, nanti tinggal kita titik potongnya ini bagaimana. Nah kita cari aja, karena simetris kita manfaatkan salah satu saja. Ini sama ini berpotongan sama ini, berarti bagaimana? Oke ya, min 6 min X kuadrat itu sama dengan ya kan, Y nya yang parabola sama Y nya yang ini min 5X. Maka kita bisa dapatkan X kuadrat, pindah ke sini min 5X, ini jadi plus 6 sama dengan 0. Oke, jadi kita faktorin X min 3, X min 2. Oke, berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Oke, berarti kurva ini di sumbu apa tadi, X lebih besar daripada 0, di sini berpotongan di dua titik. Oke ya. Oke, berarti kita bisa nanti menghitung luas totalnya itu dengan mengalikan 2. Oke. Karena yang dipakai di sini apa namanya teman-teman? Ini ternyata pilihannya jawabannya adalah minus dan minus. Ini positif batasnya. Kita ubah saja jadi batas yang sebelah sini. Gak perlu ngitung karena simetris. Pasti di sini X-nya itu
min 3 dan X nya satunya lagi min 2, kan simetris tadi sudah ketemu kan. Oke, berarti batasnya kita pakai yang negatif ya. Oke, yang negatif kita nanti bisa ngitung pakai batas yang negatif ya. Jadi integral luasnya sama dengan, kan simetris berarti 2 kali, integral negatif berarti dari min 3 sampai min 2 ya. Oke, yang atas tadi apa, yang kurva atas kan min 6 min X kuadrat dikurangi yang bawah apa ini. Oke, karena kita pakai yang negatif ya, 5X. Oke, dx udah selesai. Jadi luasnya sama dengan apa ini, 2 dikali min 3, kita nggak diminta ngitung kan, cuma ngitung gini aja kan. Ini jadi min X kuadrat min 5X min 6 dx. Adakah ini min X kuadrat min 5X, harus ada 2 kalinya ya, ini harus ada 2 kalinya, berarti ini salah, nggak ada 2 kalinya. Oke, tinggal min 2 kali, min 2 kali, min yang A ini pas ya kita, yang A. Oke, begitu ya, mantap ya, gampang kan. Oh, kita nggak diminta ngitung, cuma diminta menentukan konsepnya ini. Siap, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini dia soal yang ketiga, dan sepertinya soal ini akan lebih hot ya kayaknya ya, horor kayaknya ya. Kita cek ya, teman-teman sudah bisa ngerjakan? Udah benar bisa? Oke, cek sekarang. Pada interval ini, oke, pada interval ini luas daerah di bawah kurva ini dan digarisi sama dengan luas daerah di atas kurva ini dan di garis ini. Oke, intinya luas yang atas ini, yang merah ini, itu sama dengan 2 luas ini. Oke, sekarang kita lihat aja. Gambarnya ini kan simetris. Gambarnya ini yang simetris. Yang kita lihat sekarang, yang saya lihat sekarang, itu yang bagian sini aja, separuh ini aja. Oke ya, berarti yang ini adalah luas A dan yang sini adalah luas B, dan pasti sama. Meskipun intervalnya dari min 2 sampai 2, saya potong saja dari 2 sampai ini karena simetris, sama kan. Oke. Nah, sekarang kita ambil aja di sini luas A itu sama dengan apa? Ya, integral dari batas A nya itu kan apa, dari 0 sampai titik potongnya ini, kita sebut saja ini titik apa, titik B gitu ya. Oke lah, jadi integral dari 0 sampai B, yang atas adalah 4 min X kuadrat min K, yang bawah kanan ini. Oke, ini yang atas, Y atas, ini Y bawah, sama dengan dx ya. Oke, integral B sampai 2 dari yang atas ganti yang mana? Yang atas ganti yang K. K min dalam kurung 4 min X kuadrat dx. Oke, sekarang kita bertarung ini. Ya, bertarung aja ini. Ini tinggal kita rapiin boleh, atau langsung kita cari nilainya boleh? Boleh, coba. Jadi ini jadi 4X min 1/3 X pangkat 3. Jadi ini min KX. Batasnya dari 0 sampai B. Oke, sama dengan yang sini. Jadi apa ini? Oke, K X min 4X ini jadi plus 1/3 X pangkat 3, batasnya dari B sampai 2. Kita biarin dulu, dan sekarang saya nyari titik potongnya. Saya penasaran nyari titik potongnya, gimana titik potongnya ini. Ya udah, kita samain adalah yang atas dan yang K-nya ini. Oke, yang atas dan yang bawah K-nya. Berarti kalau kita punya batasnya adalah apa tadi, Y atas itu adalah 4 min X kuadrat, itu sama dengan Y bawah sama dengan K, maka kita bisa buat bentuk persamaan kuadrat, jadi X kuadrat pindah ke sini jadi sama dengan, atau kita pindah ke sini dulu jadi plus K min 4 ya, sama dengan 0. Oke, sekarang kita bisa punya ini difaktorin, bisakah? X kuadrat sama dengan, berarti bila kita pindah ruaskan kan jadi 4 min K. Jadi kita bisa punya nilai X sama dengan 4 min K, atau X nya sama dengan minus 4 min K. Akar dari 4 ini, akar ya, sorry, akar atau minus dari akarnya 4 min K. Bagaimana? Mantap. Sekarang kita cek. Kita
kita cek berapa nilainya ya. Sekarang masukin aja ke sini. Ini kita bisa cari kondisinya nggak di sini ya. Oke, ini kita cari kondisinya, bisa jadi padahal X ini tadi itu maksudnya adalah B ya. Oke, kita simpen di sini bahwa yang dimaksud di sini adalah B. Ini B nya adalah 4 min K. Oke, sekarang kita masukin ke sini ya. Oke, 4B itu sama dengan min 1/3 B pangkat 3. Oke, min KB. Karena ini 0 mengandung X semuanya, berarti tidak usah dimasukin ya. Dengan ini K dikali X nya 2K gitu, min 4 dikali ini jadi min 8. Ini plus 1/3 dikali 2 pangkat 3 jadi 8. Oke, yang B nya jadi min, kita masukin KX nya jadi B ini ya, berarti KB. Oke, min jadi plus 4B plus min jadi 1/3 B pangkat 3. Oke, kita ketemu persamaan ini dua ini dan bentuk ini. Sekarang untuk mencari nilai K nya, bagaimanakah gerangan bagaimana kegerangan. Oke, coba kita sederhanain aja dulu ini bentuknya ini ya. Kita ulik dengan bentuk yang sederhana, sesederhana-hananya. Oh, gimana ini? Oke, kita coba. Oke, kita coba ini ya. Sekarang kita cek ini. Ini oke ya, ini sama ini kan saling menghilangkan. Oke, karena ini beda ruas ya, hilangkan. 1/3 B ini juga hilang ternyata. Oke, kita semakin dekat dengan kenyataan. Kenyataannya apa yang tinggal ini? Min KB sama dengan 2K, ini min 8 sama 8/3, berarti 24/3 kita min ditambah 8. Temu min berapa ini? 16/3 ya. Oke, min 16/3 ini min KB. Loh, sudah ketemu begini tok lah, malah ini sudah, ini sama inilah hilang. Inilah hilang toh. Loh, saya ketemu loh malah. Aduh, ini pindah jadi 16/3. Berarti K-nya sama dengan 8/3. Oh, udah ketemu. Wah, tiba agak pusing tadi ya. Gampang ya ternyata ya. Oke, jadi kita tidak perlu ini, sudah bisa. Informasi ini nggak perlu, langsung dari sini kita tinggal sederhanain aja. Karena kelihatannya agak ribet gitu, makanya agak males tadi. Ya udah ya, udah ketemu. Kita geser ke soal keempat ya. Ini soal keempat ya, teman-teman bagaimana, sudah bisakah mengerjakan ini? Ayo cek, ayo cepet cek. Jawabannya berapa? Belum ketemu. Oke, kita punya data ini ya kan, data ini, maka nilai dari ini berapa kan gitu ya. Maka kita harus rubah ini, bentuk ini jadi bentuk ini. Kita kan punya ini, kita misalin aja kan, jadi apa itu, integral 1 sampai 4 kan, seper X pangkat setengah ya gitu ya, dikali F dalam kurung X pangkat setengah ya. Oke, dx ya. Oke ya, begini ya. Ini 4 ya, sorry nanti keliru U. Nah, ini saya pakai integral substitusi, bisa kan. Kalau kita misalkan U sama dengan X pangkat setengah, kan ini U nya ya. Oke, U nya Pak itu sama dengan, berarti gimana? Ayo, DU per DX itu jadi sama dengan, iya, setengah dikali X pangkat min setengah. Oke kan, berarti DU atau ya benar DU ya, DU itu sama dengan setengah seper X pangkat setengah kan, jadi begini ya, dikali dx. Oke, maka ini bisa kita substitusi. Kali ini kita substitusi dengan ini bagaimana? Oke, jadi gimana? Oke ya, jadi integral 1/4 tak susun dulu ya, biar teman-teman tidak kebingungan yang ini kan, seper X pangkat setengah dx. Oke,
Berarti super X pangkat setengah dx itu kan yang ini. Oke, sama dengan 2 du. Maka ini jadi bentuknya integral 1/4. F ini jadi U dikali 2 du, atau ini jadi 2 kali, kita hapus ininya, kan jadi begini, 2 kali ini. Oke, berarti kalau IU nya tak ganti dengan Fx kan boleh, ini jadi dE kan, gitu aja. Ini 1/4, yang ada 1/2, berarti tak pisah ini 1/2, 2 nya ini tetap yang tadi dari sini tadi, dan ini konversinya ini jadi 1/2, ini jadi 2 kalinya, jadi 4 kali ini, 4 dikali integral 1/2 ini sama dengan apa ini? Akar 2. Yaudah ketemu 4 akar 2, ketemunya lu cepet kan, kalau begini simpel ya. Oke, gampang. Kita cek ke soal yang terakhir. Ini dia soal yang terakhir, dan ternyata dikombinasikan dengan titik balik, koordinat titik balik, teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa? Oke, sekarang kita cek ya. Ini Fx sama dengan ini, k nya lebih besar dari 0, dan ternyata ada info integral 0 sampai a Fx itu sama dengan ini. Oke, untuk a b titik balik minimum, maka kita fokus ke titik balik minimumnya untuk menentukan nilai a sama b nya ya. Oke ya, biar nanti ketemu k nya. Oke, kita cari titik balik minimum terjadi ketika f aksen sama dengan 0, maka ini kita turunkan. Jadi apa kita turunkan? K nya tetap. Oke ya, yang ini jadi iya betul ya, iya 3x kuadrat min berapa ini? Iya min berapa? Iya min berapa? 6 12 kan, jadi gitu, plus 9 ini kan ya, diturunkan di luar kepala ya, penurunan ini harusnya ya, sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kan ini bisa dicoret, kan tinggal ini sama dengan 0 ya. Kita bagi 3 semuanya, dibagi 3k semuanya ya. Oke, jadi kembali x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi bisa nggak? Min 3 dan min 1. Oke, berarti x nya sama dengan 3 atau x nya sama dengan 1. Kita dapat faktor ini. Nah, kita tinggal ngecek saja dia di titik baliknya yang mana, yang minimum. Yang minimum. Apa kita perlu tahu itu? Perlu tahu kah? Iya, karena kita harus ngecek yang minimum itu yang ini apa yang ini, karena nanti integralnya ini mengikuti itu. Cara ngeceknya gimana? Substitusi aja ke bentuk ini. Mana yang nilainya minimum? Kali tak substitusi fx nya, berarti kan k dikali 27 3 pangkat 3 kan ya, min 6 dikali 3 kuadrat itu berarti 9, min 6 kali 54. Oke, plus 9 dikali 3 27, berarti kan min ini ya. Yang ini kita masukkan fx, jadi berapa? K 1 pangkat 3 tetap 1, min 6 plus 9 plus 9, berarti ini kan sama dengan berapa ini? Jadi 4k. Oke ya, 4k. Nah, 4k. Nah, kalau ini 4k, sekarang kita ternyata yang minimum yang ini kan, ini karena min 54k, yang min 54k, berarti titik balik minimumnya terjadi ketika x nya sama dengan 3. Nah, ini kita gunakan untuk integral itu, integral 0 sampai a nya 3, berarti kan gitu ya. Berapa tadi? Fx. Nah, sekarang kita masukin nilainya, ini kan integralnya. Oke, x pangkat 3 x pangkat 3 terus gimana? Iya, min 4x plus kok min 4x sih? X pangkat 3 min 6x kuadrat loh. Min 6x kuadrat terus plus 9x kan gitu ya. Dx itu sama dengan 27. Nah, kita bisa masukin k nya kan tetap di luar, taruh aja di luar. Ini 1/4 x pangkat 4, ini jadi berapa? Min 2 ya, 2 x pangkat 3 ya. Oke, ditambah 9, ini jadi 9/2 x kuadrat, batasnya dari 0 sampai 3. Ini nilainya sama dengan 27 ya, sama dengan 27. Sekarang nanti kita bisa tahu k nya dari situ, kita masukin aja. Berarti k dikali ini berapa? Masukin 3, berarti 3 pangkat 4 itu berapa? 3 pangkat 4, 81.
per 4 min ini berapa, 27 kali ini berarti 54 plus 9 per 2 dikali 9 berarti 81 per 2 ya, sama dengan 27. Oke, kita sudah bisa semakin mendekati. Ini berapa kalau saya jadikan kalau tak jadikan 4 berarti kan jadi 81 per 4 ditambah per 4, 81 berarti dikali 4 dikali ini dikali 2 berarti 162 ya, 162 jadi 243 per 4. Iya, jadi 243 per 4, 243 per 4 dikurangi 54. Ini mantap ini, jadi berapa ini? Oke, 243 per 4 dikurangi 54 jadi berapa itu? Jadi 54 dikali 4, 54, 243 dikali 54 dikali 4 itu berapa? 54 dikali 4 berapa ini? 61216 216 berarti berapa ini? 7 berapa ini? 27 ya. Loh kok pas 27 per 4 berarti ini 27 per 4 sama dengan 27. Oh gampang berarti ini kayak curat-curat, tinggal K-nya sama dengan 4. Kita dapat K-nya 4 ternyata. 4 ada. Ini dia 5 soal yang begitu menantang. Teman-teman harus bisa itu ya, sebagai target yang realistis untuk dikerjakan, karena semakin sulit yang bisa dikerjakan maka poin teman akan berbeda dengan yang lainnya ya. Oke, semakin semangat belajarnya, semoga bermanfaat. Saya minta maaf. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi. Dadah.